Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Satrio. Saya Olivia Arvita dengan NPM 22201031109 dari kelas K1 Manajemen Sumber Daya Manusia ingin mempresentasikan hasil analisis saya tentang studi kasus pada beberapa perusahaan internasional. Yang selanjutnya saya akan lanjut ke pendahuluan. Ya, jadi yang pertama, saya di sini melakukan analisis pada beberapa perusahaan. Pada 7 perusahaan, yaitu ada Google, Microsoft, Meta, Dell, IBM, Duolingo, serta Pos Indonesia. Yang pertama, pada perusahaan Google terjadi PHK pada beberapa pegawainya sebanyak 200 pegawai di beberapa bagian divisi, yaitu ada bagian penjualan atau sales dan kemitraan, khususnya pada Android, Pixel, serta Chrome. Nah, alasan dari perusahaan Google melakukan PHK tersebut karena Google ini memusatkan perhatian atau mengutamakan pengembangan AI atau Artificial Intelligence dan pusat data, serta melakukan transformasi tim untuk mendorong kolaborasi yang lebih kuat dan memperkuat kapasitas layanan pelanggan secara efisien. Selanjutnya yang kedua dari perusahaan Microsoft melakukan PHK pada pegawainya sebanyak 6.000 pegawai pada semua jenjang tim atau divisi dan wilayah, terutama pada level manajemen. Perusahaan Microsoft melakukan hal tersebut karena adanya restrukturisasi organisasi dan menggantikan sebagian pekerjaan dengan kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya pada perusahaan Meta terjadi PHK sebanyak 3.600 pegawai dengan karyawan yang memiliki performa kerja yang rendah. Meta meningkatkan hal tersebut dikarenakan Meta meningkatkan standar performa dan memberhentikan pekerja yang tidak memenuhi standar atau ekspektasi sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi serta penghematan atau efisiensi. Yang selanjutnya pada perusahaan Dell, yaitu ada sekitar 12.000 pegawai yang di-PHK pada beberapa bagian termasuk tim pengelola produk lama, yaitu dikarenakan Dell ini mengimplementasikan efisiensi operasional dan penerapan AI untuk menggantikan beberapa peran tertentu. Yang selanjutnya pada perusahaan IBM ini terjadi pemecatan pada sekitar 1.000 pegawai pada divisi R&D, pemasaran, serta komunikasi. Dikarenakan IBM ini memanfaatkan AI untuk mengurangi permintaan perangkat keras atau hardware, serta menutup beberapa kantor dari R&D. Selanjutnya ada perusahaan Duolingo yang kurang lebih memecat 60 pegawai dengan pekerja kontrak pembuat konten. Jadi Duolingo ini menggantikan pembuat konten kontrak ini dengan teknologi AI. Yang selanjutnya dari Pos Indonesia, yaitu jumlah pegawai yang terdampak ada 1.000 pegawai yang di-PHK dengan pekerja pensiun seperti loket dan pengantar. Efisiensi ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan melalui penggunaan robot dan digitalisasi tanpa melakukan PHK. Yang selanjutnya, analisis yang saya lakukan hasilnya yaitu sejumlah perusahaan besar seperti Google, Microsoft, Meta, Dell, IBM, Duolingo, dan Pos Indonesia yang sebelumnya sudah saya jelaskan memiliki kesamaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, yaitu karena adanya penyesuaian strategi yang diarahkan pada peningkatan efisiensi, perombakan struktur organisasi, serta penerapan transformasi digital berbasis teknologi, terutama melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya, pertumbuhan keuntungan atau performa bisnis. Saya ambil contoh dari perusahaan Microsoft ini berhasil mencatatkan keuntungan melebihi prediksi dari Wall Street, namun tetap melakukan pengurangan tenaga kerja kurang lebih sebanyak 6.000 pegawai.
Dan pada saat ini, pertumbuhan bisnis tidak lagi ditentukan oleh jumlah karyawan yang dimiliki, tetapi melainkan oleh tingkat inovasi teknologi yang diterapkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya, alasan dari perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja ini yaitu meliputi karena pertama adanya penghematan biaya atau efisiensi yang dilakukan untuk mengurangi pengeluaran perusahaan, khususnya dalam hal gaji dan tunjangan karyawan serta menggantikan pekerja dengan menggunakan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan AI untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, perusahaan dengan struktur organisasi yang lebih kecil tetap dapat berkembang karena mengandalkan teknologi untuk menggantikan peran manusia. Dengan begitu, tingkat produktivitas akan meningkat tanpa harus menambah jumlah karyawan secara signifikan. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa contoh teknologi AI yang berpotensi dapat menggantikan peran dari karyawan. Yang pertama ada dari chatbot AI. Jadi, chatbot AI ini dapat melayani pelanggan dengan teknologi NLP atau Natural Language Processing yang mampu merespons secara langsung dengan real time. Yang kedua ada RPA atau Robotic Process Automation, dapat menggantikan staf administrasi melalui otomatisasi input data dan pengisian formulir yang berulang. Selanjutnya ada Voice AI yang fungsinya untuk memfasilitasi pusat panggilan otomatis dengan kemampuan mengkonversi suara ke teks maupun sebaliknya. Yang selanjutnya ada dari Generative AI yang cara kerjanya yaitu menghasilkan teks, gambar, dan kode secara otomatis dengan perintah seperti dalam pembuatan konten atau desain di awal. Dan yang terakhir ada yang namanya robot logistik. Robot logistik ini cara kerjanya mengelola penyortiran paket berdasarkan tujuan pengiriman tanpa adanya keterlibatan dari manusia. Selanjutnya untuk penutup, jadi kesimpulannya apakah teknologi robot atau AI akan menggantikan tenaga manusia? Jadi sumber daya manusia tidak sepenuhnya akan tergantikan oleh kecanggihan teknologi seperti AI atau robot. Namun, AI akan mengubah cara kerja yang selama ini telah dilakukan atau dilaksanakan. AI ini lebih cocok digunakan sebagai alat pendukung ketimbang pengganti total tenaga kerja. Tugas-tugas yang bersifat teknis dan berulang cenderung lebih mudah digantikan oleh AI, sedangkan pekerjaan yang mengandalkan kreativitas, empati, dan penilaian dapat tetap akan memerlukan peran dari manusia. Nah, jenis pekerjaan yang dapat digantikan oleh AI antara lain yang pertama tugas berulang dan rutin. Ya, contohnya seperti input data yang tidak membutuhkan kreativitas atau keputusan yang kompleks. Selanjutnya ada analisis data seperti identifikasi tren pasar atau rekomendasi produk yang dapat diproses cepat dan akurat oleh AI. Dan yang terakhir ada layanan pelanggan contohnya seperti chatbot dan call center otomatis yang dapat merespons pertanyaan secara cepat. Dan yang terakhir, adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia ini. Yang pertama, kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan bisa mempengaruhi semangat kerja dan kesetiaan dari karyawan terhadap perusahaan. Yang kedua, terdapat pergeseran tugas manusia menuju peran yang lebih strategis dan menuntut kreativitas. Dan yang terakhir, penggunaan kecerdasan buatan atau AI ini dalam proses rekrutmen atau penilaian kinerja dapat beresiko memunculkan bias atau perlakuan diskriminatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.